Utang pemerintah menjadi topik hangat yang diperbincangkan jelang pemilu 2024. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala menyebut rezim Jokowi membayar utang hingga lebih dari 1.000 triliun rupiah per tahun. Dan Yusuf Kala juga menuturkan berutang memang sesuatu yang mudah dilakukan, tetapi bisa rumit saat membayarnya. Lantas amankah utang ribuan triliun di era Jokowi ini? Sudah bersama saya melalui sambungan virtual M. Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef. Selamat pagi Mas Rizal, bagaimana kabar Anda? Aman terkendali kah? Selamat pagi, Alhamdulillah aman. Aman ya, oke Mas Rizal. Nah bagaimana Anda menilai apa yang disampaikan Yusuf Kala terkait beban bunga utang saat ini yang cukup besar, yakni hampir 400 triliun rupiah pada tahun ini? Ya, memang rasio utang kita terhadap PDB pun kan semakin meningkat, hampir 40% ya, jadi utang terhadap PDB. Artinya memang fiskal kita sangat berat dengan utang ini yang tentu sangat tight juga terhadap alokasi atau belanja fiskal. Dan betul-betul utang ini membebani ya APBN sehingga keleluasaan di dalam mengalokasikan anggaran ya, untuk menstimulus ekonomi itu menjadi berat. Dan angka yang tadi disampaikan ya hampir 1.000 triliun per tahun tadi gitu ya, menunjukkan begitu besarnya utang yang kemudian ini juga mesti diselesaikan ya, pelan-pelan gitu. Memang betul Indonesia ini menghabiskan ya untuk cicilan pokoknya saja utang itu hampir setiap tahun kan hampir 500 triliun gitu ya. Kemudian bunga saja, cicilan bunga hampir 400 triliun. Jadi angkanya kisaran 800 sampai 900 triliun. Bahkan di APBN kita untuk biaya pembiayaan utang saja tahun ini hampir 700 triliun gitu ya, tahun ini di APBN 2023. Kemudian di 2022 hampir 760 triliun. Kemudian di 2021 870 triliun. Bahkan yang paling besar kan luar biasa itu saat COVID di 2020 hampir 1.200 triliun gitu ya pembiayaan utang. Nah, memang ini menjadi PR besar ya bagi fiskal kita, meskipun menurut undang-undang masih di bawah 60% ya rasio utang terhadap PDB kita, tapi akan sangat bagus utang tidak hanya utang luar negeri tapi juga utang pemerintah yang kisaran sudah di atas 7.000 triliun itu juga harus harus dibayar ya. Meskipun tadi Bu Menteri Keuangan sudah menyampaikan mencoba untuk membayar gitu ya sesuai dengan jadwal gitu ya. Tetapi tentu yang menjadi catatan adalah bahwa utang ini alokasinya atau belanjanya mesti dialokasikan untuk yang produktif ya, sehingga bisa menghasilkan uang lagi kira-kira gitu, dan utang ini dibayar dari hasil mengelola utang secara produktif. Baik Mas Rizal, tadi Anda menyebut rasio utang terhadap PDB ini sudah mendekati 40% dan kami ingin mengetahui begitu ya Mas Rizal, sebenarnya rasio utang terhadap PDB ini batas amannya di kisaran berapa, karena kita melihat ada beberapa negara ada potensi gagal bayar utang negaranya. Kalau menurut perundang-undangan ya, pembendaharaan keuangan itu kan maksimum 60% ya. Jadi masih ada batas di bawah 60% kalau di Indonesia. Memang beberapa negara ya seperti Amerika di atas 100% ya, bahkan Jepang gitu ya. Tetapi masalahnya utangnya mayoritas di utang dalam negeri gitu ya, bukan utang luar negeri. Ini memang pilihan gitu ya, dan juga kemampuan pemerintah di dalam mendapatkan dan juga mengelola utang. Baik Mas Rizal, ini batas amannya cukup tinggi di sekitar 60% dan saat ini masih di 40%. Dan Mas Rizal, kita ingin menggali lebih lanjut terkait dengan pembayaran. Posisi utang pemerintah tercatat lebih dari 7.879 triliun rupiah per akhir Maret 2023 berdasarkan data dari Kemenkeu ya Pak. Nah, lantas seperti apa realisasi pembayaran utang pemerintah menurut kacamata Indef? Ya,
Ya, selama ini memang pemerintah sudah mencoba ya untuk membayar gitu ya, membayar utang ini, cicilan pokok maupun utangnya. Bahkan Maret saja 2023 sudah membayar hampir di 400 triliun gitu ya. Dan ini menunjukkan keseriusan pemerintah ya mencoba untuk membayar utang, termasuk juga utang pokoknya. Nah, tetapi permasalahannya sekarang adalah uang dari mana gitu ya untuk membayar utang ini nih gitu ya. Apakah utang lagi gitu ya, atau memang dari hasil penerimaan negara gitu ya, baik itu dari pemanfaatan utang itu sendiri gitu ya, melalui penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak, termasuk juga penerimaan. Nah, tapi kan permasalahannya selama ini stimulus fiskal kita, ya khususnya dari utang ini gitu ya, notabene mesti betul-betul dipertimbangkan terkait alokasinya atau belanjanya. Jangan sampai utang ini belanja terhadap program-program atau kegiatan ataupun kegiatan yang tidak mendorong nilai tambah gitu ya. Memang yang paling besar kemarin itu adalah waktu recovery ekonomi ya, percepatan ekonomi atau dana pen yang cukup besar gitu ya. Tetapi saya kira itu juga bisa membuffer ekonomi kita yang masih aman gitu. Nah, sekarang pandemi ini kan sudah selesai kira-kira gitu ya. Bahkan bagaimana mengoptimalisasikan utang ini agar bisa menghasilkan nilai tambah dan juga multiplier effect ya. Dan utang ini dibayar dari hasil pengelolaan utang yang jauh lebih produktif. Ya, ini yang saya kira menjadi catatan. Jangan sampai pernah kita utang tetapi malah ada silva gitu ya dari utang itu. Karena utang ada silva hampir di 200 triliun. Nah, ini kan menjadi pertanyaan gitu ya. Jangan sampai kita utang tapi ternyata utang itu tidak dimanfaatkan atau tidak dialokasikan untuk belanja di dalam meningkatkan dan perbaikan ekonomi nasional. Baik, ini kalau kita catat tadi dari beberapa poin, sebenarnya permasalahan utang pemerintah itu terletak pada produktivitas dan juga ada terkait dengan dampak dari pandemi COVID-19 juga ya, Pak Rizal. Dan sebenarnya strategi apa yang harus kita ambil supaya utang ini tidak terus membengkak? Ya, memang mau tidak mau pemerintah mesti membuat strategi agar utang pelan-pelan dikurangi, ya. Itu saya kira menjadi catatan penting. Nah, melalui apa gitu ya? Memanfaatkan ya alokasi utang ini ya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif ya. Apalagi pasca pandemi ini mestinya kan energinya jauh lebih besar gitu ya dibanding sebelum pandemi. Karena kita kan mesti merecovery ekonomi kita ya, terutama sektor-sektor yang bisa mendorong peningkatan nilai tambah yang jauh lebih besar. Contoh misalnya belanja pemerintah dari utang ini katakanlah kawasan atau juga industri-industri yang bisa menyerap jumlah tenaga kerja banyak, kemudian juga meningkatkan produktivitas dari industri itu sendiri, katakanlah industri manufaktur melalui hilirisasi gitu ya. Ini juga menjadi penting. Ya, jangan sampai utang ini untuk kegiatan-kegiatan yang justru memiliki time lag panjang yang nilai tambahnya ya terhadap PDB ya produk domestik kita terlalu lama. Padahal utang kan dibayar setiap tahun ya, sehingga utang ini juga harus menghasilkan pendapatan ya untuk membayar utang ini. Ini saya kira menjadi catatan. Jangan sampai utang ini untuk membangun infrastruktur, tetapi tidak memberikan kontribusi terhadap pelunasan utang itu sendiri. Baik, Pak Rizal. Jadi industri mana atau sektor mana yang paling mujarab kira-kira begitu ya. Ya, kita harus memperbaiki sektor industri manufaktur yang berbasis pada sumber daya alam. Misalnya
pertambangan yang notabene bisa sampai pada hilirisasi yang paling memberi nilai tambah paling tinggi, atau sektor pertanian gitu ya. Notabene juga bisa mendorong industri agronya yang jauh lebih bisa memberikan nilai tambah yang besar. Jadi saya kira yang paling penting adalah bagaimana utang ini bisa jauh lebih produktif gitu ya, untuk menghasilkan nilai tambah sehingga pendapatan negara ya untuk pembiayaan utang ini bisa dialokasikan dari nilai tambah yang dihasilkan. Baik, ini sangat penting sekali karena ini bunganya harus kita bayar setiap tahunnya ya Pak Rizal. Dan dari dalam negeri kita beralih juga, kita ingin lihat bagaimana rasio utang Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Baik, Pak Rizal. Ya, ya memang betul ya. Jadi rasio utang kita kan tadi sudah sampaikan hampir 40%, 9,6%. Ini relatif cukup besar gitu ya. Dan kalau kemudian kita bandingkan dengan beberapa negara yang lain gitu ya, misalnya negara Amerika yang tadi saya sampaikan, atau negara Jepang gitu ya, memang di atas 100%. Ya, permasalahannya adalah bahwa utang mereka ditopang, khususnya Jepang katakanlah ya, ditopang oleh perekonomian yang jauh lebih produktif. Jadi dan pembayaran utang juga tidak hanya cepat gitu ya, tetapi justru diperoleh dari pemanfaatan utang itu. Ya. Apalagi utangnya mayoritas ke dalam negeri. Nah, termasuk juga Amerika yang kemarin juga sempat heboh gitu ya, nampaknya juga tidak mampu bayar gitu ya. Tapi Amerika dengan kekuatannya gitu ya, ekonominya bisa merecovery itu yang melalui berbagai kebijakan ekonominya, terutama bagaimana mengalokasikan utang gitu ya, untuk merecovery ekonomi atau fiskalnya melalui berbagai kebijakan di fiskal maupun di moneternya, melalui optimalisasi perbankannya ya, dan juga beberapa sektor-sektor menggerakkan sektor ini. Nah, ini saya kira menjadi penting gitu ya. Jadi bagaimana utang rasio utang ini ya jangan sampai terus meningkat ya, diiringi dengan rasio pajak yang semakin turun gitu ya misalnya. Justru dengan rasio utang yang semakin menurun itu sangat bagus, diiringi dengan rasio pajak yang lebih baik. Baik. Karena utang ini menjadi problematika fiskal kita kalau tidak diiringi oleh perbaikan ekonomi. Kan pendapatan nasional kita itu dari pajak mayoritas. Gitu ya. Jadi ya harus diikuti oleh rasio pajak yang jauh lebih baik. Artinya sektor-sektor ini kan bergerak. Gitu. Baik. Sektor ekonomi bergerak. Dan stimulator sektor ini atau industri ini yang paling memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita ya adalah industri manufaktur ya, yang berbasis sumber daya alam, baik itu di pertanian gitu ya, masih luas maupun pertambangan. Baik. Dan tentu hilirisasi menjadi kunci ya untuk mendorong agar utang ini betul-betul bisa lebih produktif dan bisa memberikan nilai tambah yang jauh lebih baik kepada pertumbuhan ekonomi. Baik, kami akan terus memantau perkembangan utang negara. Terima kasih Pak Rizal sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi.